Halo Kak QV, Kak Rafalif, Up, Kak Azalianti. Wah, banyak banget nih udah join ya. Oke, buat teman-teman, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya. Dan masih tetap dalam semangat pagi ya, teman-teman harus tetap semangat. Oh ya, untuk hari ini ada yang beda nih untuk iJelas kita pada hari ini, pada pagi hari ini tuh kita akan kolaborasi dengan Career Center. Nah, mau bahas apa sih Kak? Nanti kita akan bahas sedikit tentang nggak sedikit juga sih, kita akan bahas banyak tentang job fair atau tentang Career Center di Widyatama. Nah, buat teman-teman yang penasaran, boleh tonton IG Live-nya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya nih tentang job fair-nya atau tentang Career Center-nya boleh, karena nanti kita akan bahas lebih detail apa sih Career Center tuh ngapain aja sih di Widyatama, programnya ada apa aja, dan untuk job fair-nya juga kan mungkin buat teman-teman yang belum tahu sekarang kita ada program job fair. Nah, buat teman-teman yang penasaran, mungkin kemarin juga ada banyak banget pertanyaan dari teman-teman, gimana sih Kak cara joinnya, gimana. Nah, nanti teman-teman nonton aja jelas kita pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Oke, kita langsung aja undang untuk narasumbernya bersama dengan Ketua Career Center di Widyatama. Narasumber kita pada pagi hari ini ada Pak Pipin. Kita undang, tunggu. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Oke, ketemu lagi ya Pak ya. Apa kabar nih Pak? Baik. Gimana kabarnya, Vi? Amin, baik Pak, baik. Oh ya Pak, hari ini kita akan bahas-bahas tentang job fair atau mungkin Career Center-nya dulu ya Pak yang ada di Widyatama. Betul. Nanti mungkin akan kita bahas sedikit tentang job fair-nya juga yang sedang diselenggarakan saat ini. Oke, langsung aja ya Pak, untuk Career Center atau pusat karir mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu. Nah, tapi sebelumnya boleh perkenalan dulu nih ya Pak ya. Boleh, silakan. Untuk narasumbernya. Oke, jadi saya Pipin Sukandi, saya Kepala Pusat Karir dari Universitas Widyatama dan juga sebagai Koordinator Pusat Karir untuk wilayah Jawa Barat. Oke, mantap. Nah, untuk teman-teman juga mungkin yang belum tahu, Pak Pipin ini sebagai Kepala Pusat Karir juga di Widyatama. Nah, untuk pusat karirnya sendiri itu yang di Widyatama tuh boleh tahu nggak sih Pak, apa itu pusat karir atau Career Center Widyatama? Oke, jadi kalau teman-teman baru ngedengar ya ada yang namanya pusat karir atau dengan Career Center, orang menyebutnya juga dengan CDC ya, Career Development Center. Nah, salah satunya adalah Universitas Widyatama itu ada unit namanya pusat karir atau orang menyebutnya dengan Career Center itu adalah untuk menjembatani antara mahasiswa lulusan dengan perusahaan. Jadi kalau misalnya si mahasiswa kuliah di semester 5, semester 6, pas saya mau penelitian nih untuk perusahaannya, saya mau penelitian untuk skripsinya, perusahaannya di mana, nanti bisa kita bantu juga. Kalau nggak, pas saya pengen part time dong, saya udah lulus, kerjanya di mana, nah itu kita memfasilitasi semua itu. Oke, jadi bisa menyediakan informasi-informasi tentang pekerjaan juga ya Pak ya, atau part time buat mahasiswa-mahasiswa juga ya Pak ya, yang memang membutuhkan. Iya betul, tentang perusahaan-perusahaan semuanya. Oke, siap. Nah, kalau untuk program kegiatannya sendiri yang sudah diselenggarakan oleh Pusat Karir itu ada apa aja ya Pak? Kalau boleh tahu. Kita tuh banyak ya, nggak hanya menyelenggarakan tentang perusahaan saja, tapi kita ada kampus hiring. Kampus hiring itu yaitu khusus untuk lulusan Universitas Widyatama. Itu langsung perusahaannya akan datang ke kampus, itu akan langsung rekrutmen, akan langsung untuk interview, bahkan sampai langsung bisa diterima saat itu juga, itu untuk kampus hiring. Ada juga kita kegiatan namanya pelatihan atau pembekalan wisuda. Biasanya untuk teman-teman nih, sekarang kan udah banyak yang lulus tinggal nunggu wisuda nih, nanti karena kondisi pandemi ini mereka ketahan. Nah, kita suka ada bikin pelatihan, suka ada kita ngundang narasumber gitu. Untuk kemarin beberapa kita melakukan kegiatan ini, kita masih online sih kegiatannya, dan ada juga kegiatan pameran bursa kerja atau job fair juga. Oke. Jadi udah ada banyak kegiatan juga ya Pak yang diselenggarakan oleh Career Center yang ada di Widyatama. Betul, banyak program-program kegiatan kita. Oke. Nah, untuk tadi yang sudah disinggung sama Bapak juga ada job fair nih, yang mungkin teman-teman juga penasaran nih untuk job fair-nya sendiri. Kalau di tahun 2019 itu udah melakukan job fair itu udah berapa kali nih Pak, kalau boleh tahu?
Kalau tahun kemarin karena kita kondisinya sih masih kondisi normal ya 2019. Kalau untuk kegiatan di pusat karirnya sendiri kita melaksanakan biasanya setahun sekali untuk si pameran bursa kerja ini. Nah, ternyata 2019 kemarin kita sudah menyelenggarakan pameran bursa kerja offline karena secara offline itu kita terlama selama 46 jam nonstop untuk tahun 2019 dan kita tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia gitu sebagai pameran bursa kerja terlama se Indonesia. Kita kemarin menyelenggarakan di Gedung Serbaguna Widyatama. Nah setelah itu karena kebetulan dari pihak Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dari Kemnaker minta juga menyelenggarakan kemarin. Jadi setelah kita selesai dari Kemnaker minta, kita bikin yang kedua kalinya. Setelah selesai dari Kemnaker, ada dari LL Dikti atau Kopertis mungkinnya dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat kembali meminta Universitas Widyatama lewat pusat karirnya menyelenggarakan kembali job fair. Jadi kemarin itu kita ada 3 kali kita mengadakan kegiatan di job fair kemarin. Oke, mantap banget ya Pak. Itu by request ya Pak ya? 3 kali itu. Iya betul, yang 2-nya by request dari Kemnaker. Iya. Oke, mantap. Sampai masuk rekor muri juga ya Pak ya? Ya kemarin kebetulan kita tercatat di rekor muri. Oke, luar biasa nih Pak. Nah kalau untuk tahun 2020 sendiri di tahun ini nih Pak, untuk job fair-nya, karena kan kita tahu saat ini kan kondisinya lagi nggak stabil nih Pak ya, lagi dalam masa pandemi COVID-19. Nah itu untuk job fair-nya sendiri bagaimana nih Pak di tahun ini Pak, di tahun 2020? Kalau rencana awal sih kita pengen offline ya, kita tetap kayak tahun kemarin kita menyelenggarakan di Universitas Widyatama, tapi karena bulan Maret kemarin jadi kondisi pandemi yang seluruh dunia termasuk Bandung, maka akhirnya kita tetap menyelenggarakan kegiatan pameran bursa kerja ini tapi secara online. Jadi untuk yang 2020 kita tanggal 24 Juli kemarin kita baru menyelenggarakan job fair dan sampai hari ini itu masih tetap berjalan sampai nanti terakhir tanggal 15 Agustus 2020. Oke, berarti masih jalan ya Pak ya, untuk job fairnya masih ada saat ini ya Pak ya? Masih ada 1 minggu. Bahkan kita sekarang lagi live juga di via Zoom. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung atau pengen lihat, jadi pusat karir di Universitas Widyatama itu tahun 2020 sekarang itu kita menyelenggarakan job fair online. Dan ini pun tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Kita menyelenggarakan pameran bursa kerja online terlama se-Indonesia. Jadi kita dari 24 Juli sampai 15 Agustus. Kita selama 19 hari penyelenggaraannya. Kebetulan bertepatan dengan Dies Natalis Universitas Widyatama yang ke-19. Oke, mantap nih Pak. Berarti udah masuk rekor muri juga ya Pak yang job fair tahun ini ya Pak ya? Kembali mencetak rekor. Insya Allah kalau 15 Agustus kita penutupan terakhir nanti penyerahan rekor murinya. Di tanggal 15 Agustus. Kita masih ada seminggu lagi nih job fair. Oke, ditunggu tuh buat teman-teman yang misalnya emang pengen ikut job fair. Nah, untuk job fairnya sendiri tuh temanya apa ya Pak untuk yang tahun ini? Kebetulan kalau kita sih sekarang untuk Career Day online, jadi Career Day online itu kan sebenarnya kita masih menggunakan aplikasi Zoom ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya pengen ngeliat, biasanya kan si mahasiswa itu dia datang membawa surat lamaran kerja, tapi hati-hati juga tipsnya nih kalau untuk teman-teman karena temanya di kita di Career Day online, nah si online itu kan kemarin ada beberapa perusahaan, kita kan mulai 24 Juli itu sampai sekarang itu udah hari ke-12, ke-13 ya. Nah, itu ada yang mereka ngelihat sambil tiduran gitu kan, mereka ngelihat interview, ngelihat presentasi perusahaan, nah, akhirnya mereka ngechat ke kita secara private, otomatis dia tidak akan diterima karena kan temanya kita online. Nah jadi untuk teman-teman juga meskipun online tetap berpakaian rapi karena saat itu juga kita bisa langsung presentasi interview dengan si orang HRD-nya. Seperti saat ini sedang berjalan itu dari PT Medion Pharma, yaitu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia untuk obat vaksin. Itu lagi berjalan sekarang, harus apa sih istilahnya tetap sopan gitu ya meskipun online juga. Oke, jadi meskipun online tapi tetap aja aktivitasnya sama aja kayak offline ya Pak ya, cuma di sini kita sistemnya online gitu. Untuk aktivitasnya sama aja kayak kalau misalnya job fair offline gitu ya Pak ya. Tetap ada. Iya betul, sistemnya sih sama. Okay. Betul, sistemnya sama, cuman karena kita online, jadi semua menggunakan via online semua, termasuk lamaran dan segala macam, interview pihak perusahaan juga online. Oke, siap. Nah, kalau untuk job fair sendiri itu berapa lama ya, Pak? Kita selama 19 hari, startnya kemarin 24 Juli, selesainya kita 15 Agustus pas penutupan hari Sabtu depan, masih ada waktu 1 minggu lagi. Masih ada waktu 1 minggu, oke. Nah itu kenapa masih ada 1 minggu. Durasinya itu sangat lama, 19 hari? Karena tadi berkaitan sama ini ya Pak, Dies Natalis. Betul.
Betul, kalau kemarin sebenarnya sih kalau untuk kampus sendiri kita karena dari STIEP ya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung dulunya dari STIEP pindah ke universitas itu baru 19 tahun. Padahal kan kalau kampusnya sendiri udah tahun 70-an lebih gitu kan ya. Cuma Oke. karena perpindahan dari sekolah tinggi ke universitas kita baru Dias Natalis 19 tahun maka kita menyelenggarakannya selama 19 hari. Dan itu merupakan job fair online terlama di Indonesia. Itu dari Oke. bulan Juli sampai sekarang masih berlanjut. Masih ada 1 minggu lagi ya Pak ya? Masih ada 1 minggu lagi. Kita ada kurang lebih sekitar 30 perusahaan total. Oke, nah untuk perusahaannya tuh boleh disebutkan Pak, ada apa aja nih Pak dalam acara job fair tahun ini Pak? Kemarin sih udah berjalan ya. Yang hari ini kita jalan itu ada PT Medion Farma Jaya, yaitu perusahaan farmasi itu untuk obat vaksin. Setelah Medion Farma Jaya itu nanti ada dari PT Indofinite. Indofinite itu perusahaan IT yang terbesar di Kota Bandung. Nah nanti untuk teman-teman hari Senin itu ada dari PT Bank Mandiri. Udah kenal mungkin ya teman-teman, ada PT Bank Mandiri. Nanti selanjutnya ada PT Harta Dinata Abadi, yaitu pabrik berlian dan emas. Jadi bukan toko emasnya, tapi ini pabrik berlian dan pabrik berlian dan pabrik emasnya. Itu PT Harta Dinata Abadi. Ada PT Bank Wori Saudara, ada PT Kurnia Cipta Mode Gemilang. Kalau bingung apaan sih perusahaan PT Kurnia Cipta Mode Gemilang, makanya di feed-nya Career Center suka ada tipsnya jangan ngelihat namanya. Nah, ini mungkin teman-teman masih bingung perusahaan apa sih gitu kan, Kurnia Cipta Mode Gemilang. Kalau saya ngomongin tentang Charles & Kate mungkin tahu ya. Nah, itu adalah pabriknya. Ya, salah satu produknya Charles & Kate itu namanya bukan Betul, jadi bukan PT Charles & Kate, tapi namanya PT Kurnia Cipta Mode Gemilang. Nanti ada Hola Halo Mekar Konsep, itu tuh kayak apa sih kayak Traveloka kayak gitu kan. Terus ada dari Lembaga Pengembangan Aplikasi Widyatama sendiri, itu kita masih banyak sampai hari Sabtu. Oke, siap, mantap. Berarti untuk perusahaan-perusahaan yang join juga lumayan ya Pak ya? Perusahaan-perusahaan yang memang bonafit seperti itu ya Pak? Betul, karena kita dipilih juga, kita beberapa perusahaannya tidak hanya asal sembarangan kita nerima, kita seleksi juga perusahaannya, dan ternyata dalam kondisi yang sekarang, beberapa perusahaan itu kan biasanya untuk mempertahankan karyawan aja kesulitan gitu dengan kondisi pandemi sekarang. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang mereka malah untuk mem-PHK dari si karyawannya. Nah, kita coba dengan puluhan perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita coba rekrut, lobby mereka, bisa nggak sih masih menerima? Ternyata ada banyak perusahaan, mereka masih tetap mau menerima lulusan Widyatama, dan ini terbuka untuk umum juga. Jadi untuk teman-teman misalnya yang kemarin kena PHK, mereka yang dirumahkan, nah itu si perusahaan ini bahkan sekarang itu malah merekrut karyawan. Nah ini kelebihan dari si kegiatan Career Day online ini. Oke, siap, mantap. Jadi buat teman-teman yang lagi bingung, lagi cari info lowongan kerja, boleh ikut yang job fair kali ini ya Pak ya? Ya, jadi terbuka sih untuk umum gitu kan, dan free juga. Jadi tidak hanya terbatas untuk mahasiswa Widyatama aja ya Pak ya? Tapi mahasiswa dari luar Widyatama juga boleh, teman-teman di luar Widyatama juga boleh? Boleh, SMA, SMK, S1 sampai S3 itu ada lowongan kerjanya. Oke, mantap. Nah, untuk cara ikutnya nih Pak, mungkin ada teman-teman yang juga nggak tahu nih Pak, kayak kemarin juga mungkin ada yang datang langsung karena nggak tahu kalau ternyata sistemnya online atau seperti apa. Dan untuk cara ikutnya sendiri itu seperti apa nih Pak, ikut job fair di Widyatama ini? Betul, karena temanya kita Career Day utama online, yaitu Career Day Universitas Widyatama, tapi dilakukan secara online. Jadi untuk teman-teman itu daftar saja di http://career.widyatama.ac.id career.widyatama.ac.id. Nah itu bukan web ya, tapi itu link registrasi. Karena banyak yang nge-DM juga ke kita, itu katanya web, kok nggak bisa dibuka, itu bukan web, tapi link registrasi. Nah nanti setelah memasukkan data, yang dibutuhkan itu adalah nama lengkapnya, asal institusi itu adalah kalian sekolah atau universitasnya di mana, itu dimasukkan di asal institusi, email, jangan lupa email aktif, dan nomor WA. Nah, setelah registrasi, nanti itu akan ada balasan emailnya untuk mendapatkan meeting ID dan password. Nah, meeting ID dan password itu bisa digunakan selama kita mengadakan Career Day online sampai 15 Agustus. Jadi nggak perlu tiap kali daftar, cukup satu kali registrasinya. Gitu. Nah itu kebanyakan mereka teman-teman bingung dapat meeting ID dan passwordnya dari mana. Itu dari email yang sudah kita registrasi. Jadi harus registrasi dulu untuk mendapatkan meeting ID dan password. Nah nanti setelah dapat meeting ID dan password, silakan cek IG Career Center utama. Itu akan ada jadwal
perusahaannya, kita tiap hari selalu update jadwal perusahaannya, kegiatan-kegiatannya apa aja. Silakan ikuti jadwal si perusahaan. Jadi teknisnya sehari itu ada sekarang itu ada 2 perusahaan. Jadi dia akan presentasi mulai start jam 10 untuk sesi 1. Jadi mulai dari jam 10 sampai jam 12. Nah, nanti teman-teman jangan terkecoh seperti yang saya tadi katakan namanya gitu kan. Tapi yuk ikut dulu, gabung dulu, masuk di sana. Nanti orang HRD-nya itu akan presentasi tentang perusahaannya. Nanti teman-teman boleh nanya, kok Pak gajinya berapa sih yang dibayar? Usianya berapa? Saya lulusan SMA bisa enggak? Saya lulusan Widyatama, jurusannya jurusan manajemen misalnya, yang cocok peluang kerjanya apa, itu bisa langsung interaktif kalau online. Langsung Seperti sama itu. pihak Nah, nanti juga ya, si Pak ya? password meeting, betul. Nah, si meeting ID dan password itu silakan dipakai sampai akhir di tanggal 15 Agustus 2020 nanti. Oke. Jadi tadi untuk linknya sendiri, mohon maaf Pak, bisa diulangin Pak? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga. HTTP? Untuk registrasinya ya di HTTP karir biasa ya, KARIR itu bahasa Indonesia, karir.widyatama ya, karir.widyatama.ac.id. Oke. Nah, buat teman-teman, jadi untuk sistem job fair tahun ini itu kita diselenggarakan secara online. Jadi buat teman-teman yang misalnya datang nih ke kampus kok nggak ada job fairnya, itu karena memang kita sistemnya online, bukan offline ya teman-teman. Jadi buat teman-teman tadi udah dijelasin juga sama Pak Pipin, untuk daftarnya itu bisa dibuka di http://karir.widyatama.ac.id. Nanti di situ teman-teman tinggal isi data pribadi ya Pak ya. Terus juga kasih emailnya yang valid ya Pak ya, karena nanti akan dikirimkan ya Pak ya, meeting ID-nya ya Pak ya. Betul. Ya, nanti baru teman-teman bisa Betul. join. Jadi emailnya harus email aktif. Oke. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa join, nanti teman-teman bisa interaktif sama perusahaan masing-masing perusahaan, tapi terjadwal ya Pak ya. Jadi buat teman-teman boleh follow juga di karir center utama ya Pak ya. Karir center utama. Betul. Nanti jadwalnya ada di sana. Kita menggunakan aplikasi Zoom ya. Jadi sama kalau teman-teman kan kuliah online bisa udah pakai Zoom semua. Nah, si meeting ID dan password itu masukkan ke Zoom gitu nantinya. Dia kan kalau kita buka aplikasi Zoom kan suka minta meeting ID dan passwordnya. Nanti setelah masukkan itu otomatis kita akan langsung gabung di Career Day online ini. Oke, siap. Jadi buat teman-teman tuh buka dulu linknya, registrasi, terus nanti ada meeting ID, kita nanti pakainya Zoom ya teman-teman. Oke. Nah, terus kalau untuk acaranya sendiri berbayar nggak sih Pak? Itu gratis, free sama sekali. Dan lulusannya pun tidak hanya universitas. Ya, betul. Oke, siap. Betul. Jadi silakan teman-teman gabung aja, itu free, nggak ada apa-apa. Syaratnya cuma registrasi aja, karena untuk mendapatkan meeting ID dan password tidak ada pungutan biaya apapun, termasuk dari pihak perusahaan pun tidak ada pungutan biaya apapun. Itu free, langsung bisa tanya jawab. Nah, kebetulan Vi di sini kan ada beberapa perusahaan yang saya lihat yang lagi nonton juga. Jadi perlu saya sampaikan juga, di Universitas Widyatama sekarang kan sudah ada sertifikasi gitu ya, dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, jadi untuk Bapak Ibu HRD yang sedang melihat di acara live ini, di Universitas Widyatama itu ada sertifikasi. Jadi mahasiswa kita itu sebelum lulus itu mewajibkan untuk mengambil sertifikasi nasional. Jadi kita ada lembaga sertifikasi profesi di bawah naungan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, sertifikasinya apa aja nih? Di kita itu ada sertifikasi tentang tenaga pemasar manajerial, ada tentang MICE, MICE itu untuk meeting, invention, conference, exhibition, yang kita bikin event gitu kan untuk LO, ada kewirausahaan industri, ada tenaga pengadaan barang dan jasa, ada teknisi MSDM, wealth management, teknisi bidang ekspor impor, akuntansi muda, akuntansi madya, akuntansi ahli, ada sertifikasi fotografer, ada sertifikasi web program, sertifikasi mobile program, enterprise arsitektur, big data scientist, ada database, semua macam-macam sertifikasi. Nah, mahasiswa itu nanti akan ngambil sertifikasi itu. Oke, mantap. Jadi kalau banyak banget betul. Ya, Pak. Banyak banget, dan ini baru pertama universitas yang ada sertifikasi secara nasional di bawah langsung naungan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan asesornya pun adalah dosen-dosen Universitas Widyatama. Wow, mantep banget. Jadi buat mungkin pihak HRD yang mungkin nonton live kali ini, jangan ragu ya Pak ya sama kualitas mahasiswa Widyatama ya Pak ya lulusannya, karena tidak hanya dibuka tapi juga banyak sertifikasi ya Pak. Betul. Jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman misalnya dari SMA atau SMK daftar nih ke Widyatama, pengen saya ngambil D3 manajemen. Nah, D3 manajemen nanti ada apa sih gitu? Salah satunya itu ada sertifikasi MICE. Jadi yang tentang ngebahas tentang perhotelan, pariwisata,
tentang travel, IO segala macam. Nah, nanti sebelum lulus si anak D3 tersebut dia ngambil sertifikasi itu dan itu berlaku sertifikasinya nasional sifatnya gitu kan. Oke. Nah, nanti yang mengeluarkannya adalah dari LSP, Lembaga Sertifikat Profesi Widyatama di bawah naungan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di sana nanti setelah lulus nggak hanya ijazah aja gitu yang dapatnya, tapi Betul. dapat sertifikasi juga. Itu bisa mendukung untuk kerja juga nanti. Oke, bermanfaat juga ya Pak ya untuk dunia kerja. Betul. Oke. Nah nih Pak, ada pertanyaan dari Dewas K.A. Susinta. Universitas Widyatama kenapa sih tidak merekrut atau memberikan kesempatan kepada lulusan utama untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika? Nah, bagaimana nih Pak tanggapannya? Susinta ya, mungkin maksudnya ngelamar ke Widyatama gitu? Betul. Atau gimana? Mungkin gitu Pak. Itu bisa melalui Biro SDM, Biro Sumber Daya Manusia. Karena kan misal Asusinta dia lulusannya apa saya pengen jadi dosen di Widyatama, kita terbuka kok gitu, cuman bukan melewat karir center gitu, karena kalau karir center sendiri kan biasanya lebih ke perusahaan umum gitu, tapi kalau untuk internal di kita itu melalui Biro SDM. Jadi untuk Asusinta misalnya saya pengen jadi dosen nih, itu kan ada syaratnya ya, nanti minimal misalnya S2. Asusinta sudah S2, silakan aja ngelamar melalui Biro SDM nantinya, bisa kok, kita terbuka aja. Jadi kaitannya sama Biro SDM ya Pak ya, bukan karir center. Betul, kalau untuk internal di kita. Oke, siap. Makasih ya, Pak. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin barangkali ada yang mau tanya-tanya lagi nih tentang karir centernya. Nah, untuk sejauh ini nih, Pak, udah ada berapa perusahaan nih, Pak, yang udah melakukan meeting Zoom, Pak? Kita kurang lebih ada sekitar 15 lah kurang lebih, saya nggak hafal banget, ada kurang lebih sekitar 15 perusahaan lagi. Kalau peserta sih kita sudah mencapai 3.000 orang yang registrasi. Makanya kemarin-kemarin kan banyak yang aduh Pak susah masuk nih ya, karena kan mungkin barengan semua kan, karena yang namanya online kan tidak hanya Bandung aja, tidak hanya Jawa Barat aja, mungkin bisa seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Saya ngeliat juga ada beberapa dari Malaysia juga yang menanyakan, ada. Ya, yang luar negeri pun yang nge-DM langsung ke IG-nya Karir Center utama itu, mereka menanyakan, kita bisa nggak ngelihat atau apa, karena kan ada beberapa seperti Kurnia Cipta Moda Gemina kan itunya kantor pusatnya kan ada di Singapura gitu mereka. Jadi cepetan aja yang mau gitu kan mereka, karena kalau barengan juga mereka mungkin akan kesulitan, karena banyak yang Pak saya susah masuk, ya mungkin karena crowded atau apa, saya nggak ngerti jaringannya atau apa, tapi kalau siapa yang cepat, nah itu udah masuk itu iya betul, karena udah ribuan sih, sampai kemarin sekitar 3.000-an hari ini. Betul, hari ini saya belum ngecek lagi itu berapa yang registrasi. Oke, nah kalau untuk hari ini nih Pak, ada perusahaan apa aja Pak yang akan melakukan job fair nih Pak? Yang sedang berlangsung sekarang ada dari PT Medion Farma Jaya sampai jam 12, dari jam 10 tadi start sampai jam 12. Medion Farma Jaya itu perusahaan farmasi, itu tentang vaksin. Nah teman-teman di sini, Pak saya kan bukan jurusan farmasi, jangan takut dengan judul perusahaan, karena farmasi pun membutuhkan orang teknik, membutuhkan orang akuntansi, itu kan mereka. Jadi jangan patokannya ke sana. Nanti setelah selesai jam 12 Medion Farma Jaya itu ada satu lagi, karena ini hari Sabtu, kita menyesuaikan juga dari jadwal perusahaan, dari PT Indofinet. PT Indofinet itu adalah perusahaan IT. Gitu. Meskipun backgroundnya bukan IT, banyak kok yang membutuhkan jurusan administrasi atau apa. Jadi jangan patokan ke si perusahaannya. Kalau saran saya sih gitu. Oke, siap, mantap. Nah, mungkin boleh nih Pak, bagi tips and triknya buat teman-teman yang misalnya, Pak aku pengen dong ikutan job fair, terus kayak aku pengen misalnya barangkali nanti ada interview langsung dari pihak HRD-nya, gimana sih Pak tips and triknya untuk bisa lolos dalam tahap interview gitu Pak? Boleh dibagikan tips and triknya nih Pak? Nah, kalau yang misalnya langsung seperti itu, misalnya teman-teman nih, tipsnya pertama, karena meskipun online tetap kita harus sopan, karena si orang HRD dia ngelihat langsung gitu kan, ya bukan surat lamaran lagi, tapi kita ngelihat langsung dari si perusahaannya. Nah kalau misalnya secara online-nya nanti dia nggak sopan, ya mungkin kalau sebagai orang HRD juga ngelihatnya juga gimana gitu kan ya. Nah pertama kita apa? Yang kedua, siapkan kalau online itu semua ijazah sertifikat siapa secara online. Misalnya apa, dibuat PDF-nya mungkin ya. Nah si perusahaan itu dia akan langsung memberitahu, oke, lamarannya silakan kirim ke email di bawah ini. Dia langsung bisa ngechatbox biasanya kalau online sekarang. Nah banyak teman-teman yang nanyain, Bu berapa lama, kapan terakhirnya? Nah itu jangan nanya kapan terakhirnya, karena kalau orang HRD kan makin cepat makin dia bisa cepat ngeproses juga untuk menjadi karyawannya. Nah jadi udah semua dipersiapkan.
Terus ditanya, Bu, saya lulusannya ini, jurusannya ini, lowongan kerja yang cocok untuk saya apa? Nah, itu kelebihan kalau online, kita bisa live langsung dengan HRD-nya. Bahkan kemarin ada beberapa langsung direkturnya, dia yang langsung presentasi. Sisanya Wow, baru oke. diserahkan ke HRD. Oke, mantap, mantap. Iya, jadi jangan takut untuk teman-teman kalau meskipun online itu persis dengan offline, cuman kita lebih ke bisa langsung tanya jawab ke si pihak orang HRD-nya. Bisa langsung ya, Gitu. Pak ya? Jadi betul, mau nanya apapun juga itu langsung ke seorang HRD-nya. Pak, nanti saya cutinya gimana? Masuk kerja ini kita kapan? Beberapa perusahaan hari Sabtu libur nih, cuman kita minta aja untuk tetap melayani ngikut Career Day online di hari Sabtu sekarang. Oke, mantap. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak, dari viewers juga. Ada program beasiswa dari perusahaan yang langsung kontrak kerja nggak, Pak Pipin? Nah, kalau untuk program beasiswa dari perusahaan ada, tapi syaratnya teman-teman harus menjadi mahasiswa Widyatama dulu. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa orang luar ikutan program beasiswa di kita nggak. Jadi untuk teman-teman SMA, SMK itu daftar dulu di Universitas Widyatama. Terserah jurusannya mau apapun sesuai dengan yang ada di Universitas Widyatama. Setelah masuk, jangan lupa untuk tetap ya nilai juga harus bagus, sikap harus bagus. Nah, bahkan jangankan beasiswa. Kita kemarin dari PT Kurnia Cipta Moda Gemilang ini sebelum lulus itu pengen direkrut si mahasiswa yang memenuhi kualifikasi mereka gitu. Jadi sistemnya apa ya? Sistem ijon kali ya. Jadi sebelum lulus, yang penting Pak saya kriterianya pengennya ini nih. Terserah mau perempuan, mau pria, yang penting IPK sekian, nilainya minimal sekian, itu langsung direkrut bahkan langsung kerja gitu di sana. Itu bahkan ada yang seperti itu, banyak perusahaannya seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Muhammad underscore Zamzam 13. Untuk S2-nya ada program beasiswa juga nggak, Pak? Kalau S2 mungkin nanti ke itu ya, ke bagian pasca sarjana karena bukan ada di career center. Takutnya masalah jawab gitu. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya soal pekerjaan infoloker bisa ya, Pak ya, ke Career Center untuk yang Boleh. iya, Iya. untuk yang lulusan S1 maupun S2 bahkan sampai ke S3 ya, Pak. S3, SMA, SMK juga SMA, kalau untuk karir online sekarang ya. Tapi kalau untuk internal kita silakan langsung chat aja karena kan kita ada grup-grupnya juga untuk di WA grup kalau untuk internal. Jadi kalau udah masuk ke jadi mahasiswa Widyatama terus udah lulus itu kan bahkan tiap hari kita share informasi lowongan kerja langsung ke HP teman-teman semua yang udah pada lulus. Kita kan ada sharing grupnya sendiri gitu kan. Jadi ada beberapa yang emang perusahaan itu menginginkan khusus untuk lulusan Universitas Widyatama, kita langsung share ke nomor HP-nya masing-masing. Oke. Nah, terus ada pertanyaan nih, Pak, kalau untuk proses rekrutmennya sendiri on the spot ketika di Zoom tuh bagaimana, Pak? Apakah on the spot Ya, atau bagaimana? ya, untuk beberapa sih perusahaan, kalau misalnya on the spot juga kan kadang suka ada yang belum menyiapkan gitu. Jadi biasanya perusahaan kalau kemarin dari awal kita mengadakan sampai hari ini itu mereka mengirimkan email, nanti setelah beres mereka presentasi, kita langsung mengirimkan email ke si perusahaannya. Setelah itu nanti baru ada tes-tes tahapan lanjutannya sesuai dengan si perusahaan. Oke. Gitu. Bahkan kemarin ada yang langsung interview juga loh. Oh, langsung interview juga, Pak? Ada yang langsung interview juga merekanya. Jadi langsung private gitu si pencari kerja dengan si perusahaan langsung interview mereka. Oke. Nah, kalau lulusan Widyatama sendiri nih, Pak, kan terkait dengan Career Center ya, Pak ya. Untuk lulusan Widyatama, apakah banyak, Pak, diterima di perusahaan-perusahaan yang munafik nih, Pak? Sejauh ini. Kalau perusahaan sih kita banyak banget gitu kan untuk perusahaan-perusahaan, bahkan ada beberapa kemarin sebelum pandemi saya sempat kunjungan ke beberapa perusahaan, ke Honda, ke daerah-daerah Cikarang ke sana, ternyata mulai dari bagian depan sampai bagian belakang itu ternyata lulusan Widyatama. Wow. Bahkan pada saat saya sebenarnya kan saya cuma silaturahmi ya datang ke sana, nah mereka merekrut, Pak masih ada nggak lulusan Widyatama yang bisa gabung di kita. Kemarin saya kerjasama dengan PT Taekwang Industrial Indonesia. Mungkin teman-teman bingung juga gitu kan, Taekwang Industrial Indonesia itu perusahaan apa sih? Itu pabrik sepatu Nike. Oke. Jadi salah satu perusahaannya kan banyak sih, dia cabang-cabang perusahaan, salah satunya Indonesia itu ada di Subang. Nah, untuk di si Subang tersebut, dia mulai dari orang akuntansi, manajemen, teknik, bahkan dari DKV bahasa, itu ada masuk ke sana. Bahkan saya sempat nanya dan kunjungan ke sana, ke Subangnya, ke si pabriknya, itu benar-benar besar banget si pabrik sepatu Nike-nya. Saya sengaja pengen ketemu dengan alumni kita di sana. Mereka gimana nih, senang nggak? Dan yang menarik buat mereka, karena ini pabrik sepatu Nike, itu kan basisnya di Korea ya salah satunya, dan itu semuanya background-nya Korea semua. Jadi mereka makan siang dengan makanan yang Korea. Mungkin kalau yang senang-senang Korea tuh cocok gabung di sana. Nah itu mahal udah kerjasama dan ngasih beasiswa untuk
mahasiswa Widyatama. Tapi syaratnya yaitu harus kuliah di Widyatama. Oke, kalau nggak salah ngasih beasiswa juga ya Pak ya, sampai beres kalau nggak Kasih salah beasiswa. sampai kuliah. Sampai beres kuliah, Sam- ngasih beasiswa. Sampai wisuda malah, Oh nggak gitu beres Pak? kuliah, wisuda pun dibayarin. Oh, oke. Iya, Kita ada wisuda pun kontrak kerja dibayarin. nggak tuh Pak? Sama Udah. PTTK-nya? Sudah, dengan Universitas Widyatama juga udah kontrak, jadi wisuda dibayarin, jadi udah selesai, langsung kerja. Oh, Bahkan langsung di sana, kerja di di kas PTTK-nya. PT Tekwangnya, tempatnya ada di Subang, di sana. Oke. Nah, terkait sama job fair nih, Pak. Kalau misalnya ada peserta yang ingin ikut seleksi di hari pertama, tapi misalnya sudah terlewat, perusahaan bersedia nggak, Pak, untuk menerima rekrutmen susulan? Itu tergantung si perusahaannya, dia ngebuka lowongan kerjanya sampai berapa lama biasanya. Oke. Gitu. Kalau misalnya dari dia presentasi, misalnya, oke, 1 minggu ya dari sekarang presentasi misalnya, berarti otomatis dia Sabtu depan. Seperti itu beda-beda dari si perusahaannya. Tergantung kebijakan perusahaan berarti ya, Pak ya? Tergantung kebijakan perusahaan, karena mereka pun biasanya ikutan karir day seperti di Widyatama ini, dia butuh cepat juga gitu kan untuk si karyawannya. Oke, siap. Oke deh, jadi buat teman-teman diingetin lagi kalau misalnya mau daftar nih, mau ikutan job fair Widyatama, kita sistemnya online. Jadi buat teman-teman gak usah datang ke kampus buat barangkali mau nyari nih kok nggak ada ya job fairnya. Nah, karena kita sistemnya tahun ini online. Nah, buat teman-teman yang mau daftar boleh dibuka di karir.widyatama.ac.id. Nanti teman-teman isi aja di situ data diri pribadi. Terus nanti teman-teman akan kita kirimkan melalui email ya Pak ya. Kita akan kirimkan melalui email meeting ID-nya. Nanti teman-teman boleh gabung di Zoom. Nah, terus ada pertanyaan nih Pak dari KDC_K43. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau yang bukan lulusan Widyatama, apakah bisa ikut atau enggak, Pak? Boleh, itu terbuka untuk umum. Oke. Kita juga sama mengacu ke peraturan Kemnaker dan peraturan Wali Kota Bandung, bahwa kita dari pertama menyelenggarakan itu tidak dipungut biaya sama sekali, termasuk online. Karena kan ada beberapa mereka yang online pun tetap harus membayar. Nah, Karir Center Universitas Widyatama itu adalah benar-benar free, silakan terbuka untuk umum siapapun gitu kan yang mau ikutan gabung, silakan gabung. Jadwalnya jangan lupa, kita tidak langsung share di IG. Kenapa jadwalnya? Nanti teman-teman malah kelewat untuk si jadwal perusahaan gitu kan kalau kita langsung share. Jadi kita akan share per hari. Biasanya malam kita akan share untuk jadwalnya besok. Nanti besok pagi kita akan diingatkan lagi hari ini jadwalnya ada perusahaan apa aja gitu. Jadi rutin aja untuk dipantau di IG-nya Karir Center Utama. Betul. Jadi di follow aja, terus pantengin terus story-nya, feed Instagram-nya juga dipantengin terus, karena di situ akan ada info-info tentang jadwal job fair-nya ya Pak ya. Perusahaan apa aja yang akan ada gitu ya. Oke, kalau gitu Pak. Terima kasih ya Pak untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan job fair-nya lancar sampai dengan tanggal 15 Agustus ya Pak ya. Sampai dengan 15 Agustus kita penutupan 15 Agustus. Oke, sukses terus ya Pak untuk job fair-nya Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak. Saya izin dari Bu ya Pak ya. Oke, selamat pagi Pak. Pagi. Oke, jadi buat teman-teman nih semuanya yang penasaran sama job fair Widyatama yang sekarang masih diselenggarakan, kita masih akan ada menyelenggarakan job fair sampai dengan tanggal 15 Agustus. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran nih, yang pengen mungkin yang baru lulus ya, fresh graduate gitu ya, terus pengen cari info kerja gitu, gimana sih caranya, terus mau langsung tanya-tanya nih sama pihak HRD-nya juga bisa langsung nih teman-teman, boleh daftar di http karirnya KARIR biasa ya, karir.widyatama.ac.id. Nanti teman-teman di situ isi data pribadi teman-teman semuanya, terus kasih alamat email yang valid. Nanti karena kita akan kirimkan meeting ID-nya di situ, nanti teman-teman bisa langsung join. Nah, untuk biayanya sendiri itu kita free, tidak ada pungutan biaya apapun buat teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya tidak hanya berlaku untuk mahasiswa Widyatama, tapi teman-teman semuanya yang di luar Widyatama juga boleh, mulai dari SMK, SMA, S1, S2 sampai dengan S3 itu boleh banget untuk ikutan di job fair Widyatama sampai dengan tanggal 15 Agustus. Nah, buat teman-teman yang misalnya penasaran, pengen tanya-tanya lebih lanjut lagi, boleh di follow di akunnya Karir Center Utama. Nanti teman-teman di situ boleh DM, boleh tanya-tanya sama nanti kan akan dibalas langsung sama adminnya. Oke, buat teman-teman semuanya yang penasaran sama job fair, jangan lupa untuk daftar. Dan mungkin ada pertanyaan juga menyinggung dikit untuk penutupan pendaftaran. Hari ini untuk penutupan pendaftarannya itu terakhir hari ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau berdaftar, boleh langsung daftar dari sekarang karena kita masih ada promo free biaya registrasi, terus juga ada beasiswa dari 2 juta rupiah sampai dengan 50% uang pembangunan. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk misalnya mau daftar nih, boleh lihat di link yang ada di bio widyatama.id. Itu ada 3 jalur pendaftaran, ada PMDK Akademik 2, ada prestasi, dan juga yang terakhir ada jalur diploma. Buat teman-teman semuanya yang mau daftar boleh, karena kita hari ini terakhir pendaftaran.
Nah, untuk registrasi akademiknya nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Ini mungkin registrasi ulang ya teman-teman. Jadi untuk registrasi ulangnya nanti kita akan informasikan lebih lanjut di IG Widyatama. Nanti teman-teman boleh update di story-nya maupun di feed IG kita. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman nih pengen daftar SBMPTN, daftar aja karena nanti teman-teman itu kita akan kembalikan, ada jaminan pengembalian uang 100%. Jadi buat teman-teman yang nanti misalnya udah daftar ke Widyatama terus sudah melakukan pembayaran, terus nanti ternyata teman-teman ini daftar SBMPTN dan diterima, itu nanti kita akan kembalikan uangnya 100%. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dan buat teman-teman yang misalnya baru lulus nih, kayak kemarin banyak banget yang baru-baru lulus ya, utama Velas ataupun teman-teman di luar Widyatama juga misalnya mau cari-cari kerja, Infoloker, boleh ikutan job fair Widyatama karena kita masih buka sampai dengan tanggal 15 Agustus dan kita untuk biayanya sendiri itu free, jadi teman-teman semua boleh akses. Nanti teman-teman tinggal akses aja di http karir.widyatama.ac.id. Selamat pagi, ini ada pertanyaan dari Kak Celesta Reksan. Selamat pagi Kak, saya izin bertanya untuk registrasi ulang mahasiswa baru kapan ya? Terima kasih. Nah, untuk registrasi ulangnya saya ulangi lagi. Kalau untuk registrasi ulangnya nanti kita akan informasikan lagi lebih lanjut di Instagram. Jadi buat teman-teman pantengin aja dua Instagram ya, Karir Center Utama untuk acara job fair-nya atau info loker, teman-teman boleh langsung tanya aja ke adminnya DM ya di Instagram, atau teman-teman boleh follow di update di widyatama.id. Kak, apakah ada tanda bukti dari kampus kalau kita udah melakukan pembayaran? Ada, nanti teman-teman boleh dicetak di struknya atau mungkin boleh dilihat di akses juga di ini portal ya. Nah, tapi kan kalau sekarang sistem pembayarannya itu kita masih sistemnya online atau misalnya transfer ATM banking bisa, itu teman-teman di situ bisa. Untuk tanda buktinya juga bisa ada di situ. Untuk mulai perkuliahannya nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Oke teman-teman, segitu aja untuk live kita pada pagi hari ini. Buat teman-teman semua yang penasaran juga sama job fair-nya, jangan lupa untuk follow di IG-nya Karir Center Utama. Karena di situ nanti akan ada updatean tentang job fair Widyatama. Jangan lupa untuk join juga ya buat teman-teman buat info-info loker, karena kita akan buka sampai dengan tanggal 15 Agustus dan free registrasi. Buat teman-teman semuanya yang di luar Widyatama juga boleh ikutan. Oke, see you teman-teman, stay safe ya. See you di IG live kita selanjutnya. Bye.